kalau dulu Anda masih ingat, saya berikan soal PR struktur yang jepit begini dengan beban yang macam-macam gitu ya. Ada merata, ada terpusat, ada momen gitu. Dan saya sudah berikan catatan waktu itu bahwa struktur begini di bab berikutnya itu penting buat kita. Dianggap Anda bisa menyelesaikannya. Nah, ini juga berlaku dengan perpindahan tumpuan. Di bab depan, Anda dianggap bisa menghitung balok yang seperti ini, yang dijepit kiri kanan, tapi mengalami perpindahan tumpuan. Jadi, saya akan bahas beberapa di antaranya, sisanya ya dianggap Anda bisa menyelesaikan, atau sisanya nanti saya PR-kan gitu ya. Misalnya kasusnya yang mana lah? Ini AB gitu. A-nya naik gitu ya, sebesar 1 satuan. Jangan A-nya, B-nya dulu lah. Karena struktur primer kita biasanya B-nya. B-nya naik 1 satuan, nanti A-nya sesudah itu. Ya. 1 satuan. Kenapa 1 satuan? Karena angka 1 ini nyaman untuk yang lain. Kalau nanti sebenarnya perpindahannya bukan 1 satuan, angka yang lain seperti tadi 0,003 meter, semua hitungan kita tinggal dikalikan 0,003. Ya, jadi semua hasilnya, apakah itu reaksi, perpindahan dan sebagainya, tinggal dikalikan saja dengan aktual perpindahannya berapa. Ya begitulah hasilnya, karena struktur kita struktur linear. Ya. Oke, ini naik sudah 1, sementara lainnya nggak ada, yang lainnya masih perfect. Ya. Bebannya nggak ada, kita hanya mau mencari reaksi akibat ini saja, pindah 1 satuan. Oke, nah kalau dia mengalami perpindahan 1 satuan, pertama tentu kita tetap harus mencari gaya kelebihannya yang mana, atau menentukan mana gaya kelebihannya. Misalnya struktur primernya seperti ini, gitu ya. Jadi RB-nya adalah X1 dan MB-nya adalah X2. Ya. Gitu. Tidak ada beban, jadi M0-nya sama dengan 0. Ya. Pasang gaya 1 satuan. 1, diagram momennya begini. Ini panjangnya L. Ya. Ini panjangnya L, ini 1 kali L, jadi ini tingginya L di sini. Pasang momen sebesar 1 di ujung kanan. Momennya jadi konstan sebesar 1 di sini. 1. Ini M1, ini M2. Segitiga dan segi 4, jadi matriks fleksibilitas bisa kita hitung dengan cepat. Delta 11 setelah segitiga dengan segitiga lagi. Jadi panjangnya L kalikan tingginya itu L, M1. Lalu M1 lagi, karena delta 11 kalikan L lagi per 3i. Di L pangkat 3 per 3i. Delta 12 dan delta 21 itu segitiga dengan segi 4. Panjangnya L, tinggi yang 1 L, tinggi yang 1 lagi 1. 1. Ini segitiga dengan segi 4 itu per 2. Ini L kuadrat per 2e. Terakhir delta 22. Delta 22-nya itu yang ini dengan yang ini lagi, M2 dengan yang 2. Panjangnya L 1 tingginya, lalu 2 lagi 1 tingginya, dibagi dengan EI saja. 4 dengan segi 4 dibagi, tidak pakai dibagi, jadi bagi EI aja. Ini L per EI. Sehingga matriks fleksibilitas kita delta isinya adalah ini. L per EI-nya bisa saya keluarkan. Fleksibilitas matriksnya. Di dalam tinggal L kuadrat per 3. 11, 12-nya tinggal L per 2 ya. L per 2 aja, EI-nya sudah keluar. Nah, ini juga L per 2. Yang ini tinggal 1 ya. Demikian. Deltanya demikian. Jadi persamaan kompatibilitas kita bentuknya delta
X sama dengan delta kurang delta 0. Delta 0-nya isinya 0. Delta S-nya, oh nggak tahu, delta atau delta S. Ini perpindahannya sebesar 1. Sebesar 1 ke atas. Hanya itu saja, tidak ada yang lain. Ini searah dengan X1, jadi nanti deltanya isinya adalah 1 dan 0. Ya. Sudah, karena cuma 1 dan masuk delta, pasti nggak ada yang masuk ke sini. Dan sudah selesai, jadi persamaan kompatibilitas kita sudah beres. Ini isinya 0, karena tidak ada bebannya. Ini ada 1, 0. Delta dikalikan X1, jadi dari sini kita kalikan dengan X1, X2, gitu. Deltanya ini gitu ya, sama dengan 1 dan 0 gitu ya. Bentuknya begitu. Kita tinggal inverse yang ini. Untuk kasus yang lain juga perlu, jadi kita inverse saja sekarang. Delta min 1-nya ini juga harus ikut inverse ya. Jadi L per E1 ini inverse-nya I per L. L per EI dibagi dengan inverse jadi EI per L gitu. Ini inverse-nya harus keluar seperti determinan dulu. Determinannya L kuadrat per 3 dikurangi L kuadrat per 4 ya. Jadi L kuadrat per sepertiga kurang seperempat per 12 ya. L kuadrat per 12 determinannya, tapi di sini seperdeterminannya. Jadi 12 per L kuadrat. Ya. Lalu dikalikan ini yang silang gitu ya. Ini 1 min L per 2 min L per 2 L kuadrat per 3. Ini inversenya segitu ya. Ini 12 EI per L pangkat 3 di luar. Nah, bisa jaga aja. Biar lebih sederhana. 12 EI per L pangkat 3 ini begini. Jadi kalau kita kalikan dengan ini 1 dan 0, kita dapatkan X1 X2-nya. X1 X2 kali 1 bawahnya 0, jadi 1 kali itu 12 EI per L pangkat 3. Ini minus L per 2 kali ini jadi minus L per 2. Ini kali minus L per 2 jadi minus per 2, jadi tinggal 6 EI. L-nya per L kuadrat. Oke, jadi kalau ini saya hapus di sini. Tadinya begini strukturnya, kemudian B-nya naik sebesar 1. Sementara rotasinya tetap, jadi ini jadi begini dulu. Seperti itu. Reaksinya X1-nya sudah keluar 12 EI per L pangkat 3. Ininya minus 6 EI per L kuadrat. Tadi positifnya ke sana, bukan positif, asumsinya ke situ, jadi reaksi momennya ke bawah sini. 6 EI L kuadrat. Nah, sisanya dari keseimbangannya karena tidak ada beban yang lain lebih mudah. Ini ada vertikal 12 EI per L pangkat 3, mestinya ini juga ada vertikal ke sini. 12 EI. Kemudian mereka berdua bikin couple ini 12 EI per L pangkat 3 kalikan L. Jadi 12 EI per L kuadrat. Ini baru ada 6 EI per L kuadrat yang melawannya. Jadi ada sisanya 6 EI per L kuadrat di sini. Nah, reaksi ini kita perlukan untuk analisis di bab berikutnya. Anda dianggap mengetahui kenapa ini segini. Kita tinggal pakai di bab berikutnya. Pokoknya kalau ini naik sebesar 1, reaksinya ini. Dari mana datangnya? Ini perusahaan kita itu. Ya, dari perpindahan tumpuan ini. Oke, dan hasilnya mestinya logis ya. Kalau tumpuannya naik ke atas, si balok ini pasti, balok AB-nya pasti ingin turun, dan dia pinginnya lurus. Jadi perlu ada reaksi ke atas untuk mendorong dia agar tetap berada di situ. Ini juga begitu, kalau ini naik,
Ya ini pinginnya ikut naik, yang ujung reaksi di sini tahan dia ke bawah, putarannya juga begitu. Ya. Kalau ke atas itu ininya pingin demikian, perlu ada momen gini membuat dia jadi lurus seperti itu. Ya. Begitu juga dengan ini juga pinginnya gitu, tapi agar lurus perlu ada momen ini, mengembalikan dia ke sana. Jadi arah-arah rotasinya logis, besarnya sudah kita hitung dan keseimbangannya terpenuhi. Dan pula ini sudah dihitung oleh banyak orang sejak 100 tahun yang lalu ya. Jadi ini memang segini hasilnya. Saya cobakan satu lagi, kalau ada rotasi, saya nggak mau banyak-banyak. Di rekaman yang kuliah tahun lalu sepertinya ada beberapa yang lain juga. Ini perlu kita pegang, yang ininya nggak perlu lagi karena sudah masuk dalam matriks. Kalau tadinya begini, terus A-nya dibuat miring begitu sehingga dia berotasi sebesar satu satuan. Jadi kalau mau digambar deformasinya jadi begini. Jadi ini ada perpindahan tumpuan A berupa rotasi berlawanan putaran jarum jam sebesar 1. Nah, kita karena sudah menyusun delta sesuai dengan X1 dan X2 yang kita pilih tadi, ya biarkan aja lah ini daripada kerja 2 kali ngitung delta gitu ya. Nah, cuma karena di B tidak ada perpindahan, tetap 0, delta yang ini jadi 0 ya. Dua-duanya 0 pastinya. Dan delta 0 ini yang akibat beban 0. Yang ada adalah, yang belum masuk adalah ini perpindahan sebesar 1 ini pada rotasi sebesar 1 satuan rotasi. Apa efeknya ke X1 dan X2 itu harus kita masukkan ke delta S di sini ya. Di ujung di vektor delta 0 ini. Nah, tadi struktur primernya seperti ini. Demikian. Kalau kita kasih rotasi sebesar 1 di sini, dia akan begitu ya. Artinya sudut ini juga 1. Oke. Lalu berapa besar perpindahan dalam arah X1 dan X2? Dalam arah X1 itu perpindahan vertikal. Berapa tinggi ini? Kalau ini sudutnya 1, ini panjangnya L. Berapa tinggi ini? Berapa? Satu kata saja atau satu huruf saja. Ini panjangnya L. Tingginya ini masih ada nih, sudah mendekati jam makan siang memang, tapi kita masih ada, setelah ini masih ada topik yang simulasi ujian. Kalau ini 1, ini tingginya L, Pak. Ini harusnya L ya. Jadi delta 1S-nya L ya. Delta 0, deltanya 0-nya 0. Tambah atau dalam bentuk ini delta 0 tambah delta S-nya dengan untuk yang arah pertama itu akibat beban 0, lalu akibat rotasi ini sebesar 1 ada tambahan sebesar L ke atas. Bagaimana dengan rotasinya? Ini berotasi ini ya, karena kalau awalnya dia harusnya horizontal begini, sekarang dia miring begitu. Jadi ada rotasi sebesar ini. Berapa itu yang saya tandai itu? Berapa besarnya sudut ini, rotasi ini? 1, Pak. 1 ya, karena ini harusnya sama dengan itu. Jadi X2-nya juga mengalami rotasi, tadinya begini, sekarang begitu, arahnya berlawanan putaran jarum jam sesuai dengan arah X2 yang tadi kita misalkan. Jadi yang 2-nya juga 0 tambah 1 ya. Jadi ruas kanannya sekarang ini yang saya ganti aja adalah ini tetap 0 dikurangi dengan L dan 1, jadi ini isinya minus L minus 1 ya. Lalu tinggal dikalikan matriksnya. Nah, yang inversnya aja nih kan. 1 kali ini jadi minus L dikurangi lagi tambah jadinya, ini kurang dengan kurang jadi tambah. Jadi min L tambah L kedua. Jadi min ya.
min L per 2 dikalikan dengan yang di dalam sana, yang di luar sana. Min L per 2 jadinya min 6 EI per L kuadrat. Kemudian yang ini minus L per 2 dikalikan minus L jadi plus L kuadrat per 2 dikurangi L kuadrat per 3. 1/2 kurang 1/3 berapa? 1/2 kurang 1/3 1/6 ya. Jadi ini tandanya ini tandanya positif, ini tandanya kurang, jadi positif ya. Karena setengahnya lebih besar. Jadi ini 1/6 ya. L kuadrat per 6 dikalikan dengan ini. 12 per 6 tinggal 2. Ini ada EI per tinggal L ya. Karena ada L kuadrat dengan L kuadrat 3. Jadi reaksinya tuh ini sekarang. Ini bisa saya hapus. Jadi kalau kasusnya seperti ini, reaksi dalam arah vertikalnya minus 6 EI jadi ke bawah. 6 EI per L kuadrat. Kemudian 2 EI per L-nya arahnya sana. Sesuai dengan yang tadi, karena positif. 2 EI per L. Itu ya. Yang lainnya bisa pakai keseimbangan saja. Kalau ini ke bawah 6 EI per L kuadrat, ini pasti ke atas ya. 6 EI per L kuadrat. Mereka berdua bikin momen 6 EI per L kuadrat dikalikan L, jadi 6 EI per L. Momen yang melawannya baru 2 EI per L ke sana, berarti perlu sisanya 4 EI per L lagi ada di sini. Jadi ini adalah reaksi kalau tumpuan A-nya mengalami rotasi. Nah, saya contohkan 2 ini saja, karena nanti bisa saja ini yang berotasi atau A yang pindah ke atas, begitu. Reaksinya sudah ada hasilnya dan kita tinggal pakai pada bab berikutnya, tinggal menggunakan angka-angka ini saja.